Nasib apes dialami dua pemuda asal Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur atas nama Rifantio Adam Mau Awang, 19 tahun dan Jordan Tamusama, 19 tahun yang bekerja di toko bangunan UD Kania, Kecamatan Marge. Pasalnya, keduanya diamankan Polsek Marge karena melakukan penganiayaan terhadap seorang pegawai PDAM bernama Iwayan Febri antara 35 tahun. Kapolsek Marge AKP Iketu Tunas pada Kamis 22 Februari menyebutkan kedua pemuda ini diamankan karena mengeroyok korban di pinggir Jalan Raya Alas Kedaton, Banyarinas dan Numa, Desa Kukuh. Dijelaskan AKP Tunas bermula saat korban Febri Antara datang ke toko UD Kania sekitar pukul 13 WITA untuk membeli tandon air. Saat itu Rifantio dan saksi Wayan Sukarse 34 tahun diperintahkan bos mereka untuk mengambil tandon air di gudang menggunakan mobil pick up milik korban. Berselang 15 menit korban membayar ke kasir, namun setelah pembayaran selesai, korban kehilangan satu unit power bank yang sebelumnya diletakkan di kendaraannya. Lalu korban kembali dan menanyakan power bank miliknya kepada saksi dan pelaku, tetapi tidak mengaku. Saat itu disebutkan AKP Tunas korban yang menaruh curiga terhadap pelaku membuat korban dan pelaku adu mulut hingga mengundang perhatian warga. Tak berselang lama saksi Sukarse yang masih ada di lokasi mengaku telah mencuri. Mendengar itu korban tersulut emosi dan salah seorang warga yang ada di lokasi langsung memukul Sukarse dengan kepalan tangan. Saat itu posisi pelaku Rifantio berusaha melerai dengan cara memegang kedua tangan warga tersebut. Sedangkan korban mengamankan pelaku dengan cara mengunci lehernya. Melihat ada keributan tersebut, pelaku lainnya yakni Jordan berlari menghampiri temannya dan tanpa sengaja korban memukul wajah Jordan dengan kepalan tangan kanan. Sehingga terjadilah perkelahian antara kedua pelaku dan korban. Perkelahian ini membuat korban terjatuh, kemudian Jordan mengambil pecahan keramik hingga mengenai tangan kanan korban yang mengakibatkan luka robek pada tangannya. Korban dan kedua pelaku lantas diamankan warga sekitar. AKP Tunas menyebutkan pihaknya telah menetapkan dua pelaku dalam kasus penganiayaan tersebut. Sedangkan saksi Sukarse yang mencuri powerbank masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami kasusnya. Tim Bali Express melaporkan.